Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSD, bahagia, syukur dan damai. Sahabat Abi, kali ini kita jalan-jalan di Masjid Kaspuan ya. Alhamdulillah, pas khususnya di malam Jumat ini di Masjid Kaspuan itu cukup ramai ya guys. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin Sultan Arif atau raja yang di sini kemarin meninggal ya guys. Ini guys, lingkungan suasana masjid. Kita sudah di dalam masjid ya guys. Di belakang sana banyak banget jamaah yang udah pada duduk untuk ngambil tempat buat pikiran sholat berjamaah atau sholat sunnah. Sekarang udah malam ya, udah jam 10 malam ya. Nah sahabat Abi, kita coba keliling-keliling di samping Masjid Kesepuhan ya. Jadi kita baring lihat tempat wudhunya Masjid Kesepuhan. Ini kita udah di dalam loh guys. Udah di dalam Masjid Kesepuhan yang di sebelah kanan. Dan di sini juga ada tempat wudhu di belakang saya. Tempat wudhu. Ramai banget guys. Itu di belakang ada penitipan. Kita mau ngambil wudhu dulu ya. Mau ngambil wudhu di tempat Masjid Kesepuhan guys. Inilah tempat wudhu yang utama ya, yang di Masjid Kesepuhan ini. Halo brother, udah ambil wudhu ya? Waalaikumsalam. Udah ambil wudhu bah? Ini ada Mbak Kurdi, ada Kang Yaya, ada yang Jopal, dan ada Abaudin juga. Abah udah ngambil wudhu ah? Udah. Nah sahabat Abi, di sini kita sudah nyampe di pintu utama di Masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Pintu yang utama ini kalau dibuka khususnya buat hari Jumat aja ya, sama hari Idul Fitri dan Idul Adha ya guys. Jadi nggak sembarangan dibuka pintu ini, cuman hanya di hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bangunan ini cuman 2x4 ya, 2x4 cm. Kalau yang pintu samping kanan kirinya itu cuman 160 cm guys. Jadi khususnya kalau misalkan untuk filosofi yang pintu ini kenapa lebih kecil dan lebih pendek, supaya kita itu beretika ketika masuk di pintu yang samping kanan dan kiri itu lebih pendek guys, supaya kita itu lebih santun lah. Untuk pertama masuk kita lebih merunduk, jadi mengistibahkannya itu bahwa kita itu di masjid itu semuanya sama di mata Allah, tidak ada yang dibedakan untuk bersopan santun guys. Nanti kita jalan-jalan lagi ke arah Masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati, diperintahkan oleh Kerajaan Majapahit dan Demak untuk menyelesaikan pembangunan masjid di kota Cirebon ini guys. Itu Sunan Gunung Jati sama rekannya itu yang dari Setopati Sampit ya kalau nggak salah.
membangun masjid ini guys. Dan masjid itu Sang Cipta Rasa ini dibangun dari 18 tiang yang dibangun ya guys. Nah tapi sekarang masjid Sang Cipta Rasa ini karena tiangnya itu kan pakai kayu ya, dimakan lapuk usia, akhirnya ditambah dengan penopang penyangga besi sekarang ya guys. Jadi untuk sahabat Abi wajib kita datang ke masjid bersejarah ini ya. Nanti kita keliling-keliling ke arah sana guys, ke arah dalam sana. Sahabat Abi, ini kita udah di tengah-tengah masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Masjid ini dibangun di tahun 1408 Masehi ya guys. Ini kita udah di tengah-tengah masjid. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di sini banyak banget jamaah yang untuk istikaf, berzikirullah, sholat, menjalankan ibadah sunnah dan wajibnya sholat di Masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Nah, yang itu yang di tengah itu pintu masuk yang ke arah Masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Dan dibikin di sini ini lebih jatuh ke bawah ya guys. Ini anak tangganya ya. Kalau kita mau masuk ke arah masjid ini, kita coba ke situ ya. Nah ini anak tangganya. Ada 1, 2, 3 guys. Pas di depan pintu masjid ini ada pintu seluas 160 cm ya. Dan ini ditutup guys. Itu yang dibolehkan itu dari pintu samping ya guys. Dan ini yang sebelah kiri itu khusus ibu-ibu dan kaum wanita yang sholatnya ya guys. Yang sebelah kanannya ini khusus untuk kaum laki-laki. Kita lewat jalan samping ya. Kita lewat jalan samping ya guys. Kita balik lagi ke arah tadi yang turun ya. Tuh arah masuk pintu masjidnya. Nah sahabat Abi, sekarang kita udah di samping pintu masuk masjidnya ya guys. Yang tadi kita stay itu di sana. Ini kebetulan banyak Al-Quran dan kitab-kitab untuk dimanfaatkan buat jamaah membaca Al-Quran dan berzikirullah kitab-kitabnya ya guys. Ini cukup rame ya di Masjid Sang Cipta Rasa ini atau Masjid Kesepuhan ini, karena masjid ini di samping Keraton Kesepuhan ya guys, depannya malah depan Keraton Kesepuhan. Nah ini yang arah samping sebelah kanan itu ada kolam ya. Itu biasa digunakan untuk buat berwudu ya guys. Ini yang ini untuk berwudu dan ada 2 kolam ya guys. Dan buat sahabat Abi semuanya wajib mampir ke sini ya. Masya Allah, tabarakallah, indah banget, tenang banget suasananya. Dan mau baca-baca Al-Quran atau kitab apapun di sini juga ada ya, guys. Nah ini ada 3 rak ya, 4 malah, 4 rak. Nah sahabat Abi, ini samping pintu yang sebelah kanan. Dan ini lebih kecil ya, cuman berapa meter, 160 cm ya. Dan lebih pendek guys. Lebih pendek supaya kita itu bersopan santun, beretika ketika masuk ke dalam masjid ini ya guys.
Tujuannya biar kita itu sama di mata Allah gitu. Ini ya bangunannya. Nah sahabat Abi, itu tempat pengimaman di Masjid Sang Cipta Rasa ini ya guys. Kita udah di dalam Masjid Sang Cipta Rasa. Dari tengah-tengahnya ya guys. Dan ini atasnya kayu jati hitam besi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Barakallah. Saya bisa masuk di dalam Masjid Sang Cipta Rasa ya guys. Itu di belakang kita itu yang pintu utama yang 240 cm-an ya. Yang lebih besar karena itu dibuka setiap hari Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha ya. Itu yang di belakang itu. Kalau yang tadi kita masuk itu lebih pendek dan lebih dengdek ya. Jadi kalau kita masuk itu jongkok gitu. Nah, sahabat Abi, di sini di dalam masjid samping pengimaman yang sebelah kiri ini ada tempat khusus untuk keluarga Sultan Cirebon ya guys. Di Masjid Agung ini, di Masjid Sang Cipta Rasa ini guys. Masya Allah, tabarakallah. Sejuk, adem, merasakan damai banget guys kita di sini. Belum ada masjid yang membuat hati kita itu bergetar guys. Desainnya itu luar biasa. Masya Allah, membuat saya merinding dan membuat saya merasa kecil di hadapan dan membuat saya malu dengan leluhur kita, dengan sesepuh kita yang telah membesarkan kita sampai bisa mengenal agama dengan sedikit kurang lebih kesalahan kita itu banyak banget. Nah saya tadi kita keluar lagi yuk dari tempat pengimaman ini, kita masih keliling-keliling lagi, kita keluar dari arah pintu yang tadi. Yuk. Nah sahabat tadi kita jalan ya dari barengi sama Denjopal. Nah sahabat Abi, wajib ya buat kita semua datang jaroh silaturahmi di Masjid Kesepuhan atau Masjid Sang Cipta Rasa ini, dan sedikit kurang lebihnya yang saya tahu hanya demikian. Dan untuk lebih detailnya kalian wajiblah datang ke sini ya. Kebetulan juga di sini ada rekan-rekan dari Cisaat, saudara-saudara kita, ada Wah Enda. Halo. Ini ya Enda ya. Ini insya Allah soleh ya. Buat saudara Abi siapapun barangkali ya, cari mantu yang soleh, yang biasa berkebun sampai punya berapa hektar nak? Cita-citanya berapa? 10 10 hektar. Dan di sini juga di belakang ada Kang Yaya ya. Besok katanya beliau mau berangkat ke Jakarta. Jangan lupa terus nonton channel kita ya.
Di sini ada Abah Kurdi. Waalaikumsalam. Di sini juga ada Abah Udin. Waalaikumsalam Abah. Oke, buat sahabat Abi, jangan lupa ya, subscribe, like, share-nya ya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video ini. Tetap semangat, salam BSD, bahagia, syukur, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.